Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ocha M Channel, channel berita terupdate kesayangan kita bersama. Debat PKB vs Nasdem soal Anies kena sindrom Tano merasa paling hebat. PKB dan Nasdem terlibat adu debat. Perdebatan itu diawali oleh PKB yang menyebut Anies Baswedan terkena sindrom Tano atau merasa paling hebat. Bagaimana duduk perkaranya? Tudingan sindrom Tano itu diawali saat PKB merespons Anies Baswedan yang menganalogikan pemerintah terkadang mematikan kritik. Pernyataan Anies ini disampaikannya dalam podcast bersama Imam Priyono dan Hendry Satrio seperti disiarkan di YouTube R66 Newlytics. Anies awalnya bicara soal banyaknya gelombang penolakan terhadapnya. Normal, orang lain menolak, apa sih yang disebut kecewa? Kecewa itu kalau tidak sesuai harapan. Kalau dia sesuai harapan, ya nggak usah kecewa. Kita yang sudah belajar ilmu, kemudian ke sekolah. Pendidikan, baca sejarah, tidak ada dalam sejarah yang dalam gelanggang politik 100% sependapat. Kan nggak ada. Coba kasih contoh 100% sependapat, kata Anies Baswedan saat ditanya soal penolakan terhadap dirinya seperti dilihat Detikcom, Sabtu, tanggal 17 Desember tahun 2022. Detikcom telah diizinkan mengutip konten podcast tersebut oleh Hendry Satrio. Anies lalu menceritakan pengalamannya ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta. Dia mengaku sering mendapatkan kritik yang akhirnya kritik tersebut harus dijawab satu persatu. Anies kemudian menyinggung pemerintah saat ini yang cenderung mematikan kritik tersebut. Dia mengaku heran lantaran kritik itu sesungguhnya edukasi publik, selama bukan hoaks dan ujaran kebencian. Nah, kita kadang-kadang kalau di pemerintahan matiin tuh kritiknya tuh, tolong dong. Di telepon jangan kritik lagi nih. Sebentar, itu sesungguhnya public education, ada selamanya, selama faktual, selama tidak menyebarkan kebohongan dan kebencian, gitu kira-kira itu normal. Jadi misal ada sebagian yang merasa tidak setuju, nggak apa, toh ada yang setuju juga, jelas Anies. Sindrom Tano, PKB lantas melempar kritikan terhadap Anies. Juru bicara muda DPP PKB Dira Martamin menyebut Anies tengah terkena sindrom Tano. Pernyataan Anies menunjukkan bahwa dia tengah terjangkit sindrom Tano. Merasa apa yang dilakukan paling hebat dan paling benar. Sehingga menuding pemerintahan anti kritik, kata Dira dalam keterangannya, Minggu tanggal 18 Desember tahun 2022. Menurut Dira, pemerintah di bawah komando Jokowi sangat terbuka dengan kritik. Dia mengungkit Jokowi pernah meminta masyarakat aktif mengkritik pemerintah, tepatnya dalam pernyataan pada Februari tahun 2021 lalu. Pemerintah sangat terbuka dengan kritik. Justru pernyataan Anies yang mengklaim sering mendapatkan kritik yang akhirnya kritik tersebut harus dijawab satu persatu saat menjabat Gubernur DKI Jakarta menunjukkan bahwa ia merasa paling hebat. Padahal, apa yang dilakukan Anies sudah lebih dulu dilakukan pemerintah. Anies terlalu banyak mengklaim, ujarnya. Kemudian Dira menyinggung pernyataan mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi pernah menanyakan kenapa oposisi saat ini lemah. Dira mengatakan pemerintah saat ini justru menginginkan lawan tanding yang seimbang. Itu menunjukkan bahwa pemerintah ingin dikritik. Pemerintah ingin memiliki lawan tanding yang seimbang. Ingin oposisi kuat, ingin mendapatkan masukan dari oposisi, ucapnya. Menurut Dira, pemerintah memahami bahwa kritik tak lain ialah bentuk edukasi publik. Buktinya, masyarakat masih bisa memberikan kritik secara terbuka, dan Pak Jokowi sendiri terbuka untuk itu. Secara umum pemerintah masih memberi ruang yang luas untuk kritik, kata Dira. Respons Nasdem, Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khoiri atau Gus Coy mengatakan Anies sudah biasa dicaci maki. Dia menilai semakin diuji Anies akan semakin kuat. Nggak apa-apa, Anies biasa dicaci maki. Semakin dicaci semakin kuat, semakin diuji semakin mantap nilai kelulusannya, kata Gus Coy kepada wartawan,
Minggu, tanggal 18 Desember tahun 2022. Gus Coy mengatakan Anies disebut kena sindrom Tano itu adalah penilaian yang bercampur hasut dan dengki. Gus Coy tak bisa melarang orang untuk memberikan penilaian. Itu penilaian dia yang bercampur hasut dan dengki. Kita nggak bisa melarang orang lain menilai apa, kata dia. Menurut Gus Coy, setiap penilaian akan berdampak kepada pihak yang menilai. Dia menyebut Anies tidak masalah dengan penilaian itu. Tapi setiap penilaian, baik yang positif atau negatif, semua berdampak kepada yang menilai. Bagi Anies semua itu nggak ada masalah. Anies akan terus berjalan untuk mengemban misi perubahan untuk Indonesia, sebut dia. Nasdem menegaskan pernyataan Anies itu bukanlah diarahkan kepada pemerintahan Jokowi. Hendaknya, menanggapi pernyataan Anies itu kita tidak a priori ya. Karena yang dimaksud dengan kritik Anies itu tidak spesifik ke pemerintah pusat, kata Wakil Ketua Umum, Waketum, Nasdem Ahmad Ali saat dihubungi, Minggu tanggal 18 Desember. Menurut Ali, pemerintahan Jokowi tidak anti kritik. Ali menilai justru partai politik, parpol, di koalisi pemerintahan yang anti kritik sebagaimana respons yang diberikan terhadap pernyataan Anies. Nah pertanyaannya, apakah Jokowi itu anti kritik? Tidak, yang anti kritik itu partai politik yang hari ini ketika orang bicara, dia ribut. Iya, kan, ujarnya. Ali menjelaskan pernyataan Anies tersebut merefleksikan pengalamannya sendiri saat memimpin pemerintahan provinsi, Pemprov DKI Jakarta. Dengan demikian, Ali meminta agar berbagai pihak tak selalu bersandar pada anggapan bahwa pertanyaan-pertanyaan Anies diarahkan untuk pemerintahan Jokowi. Karena pernyataan Anies itu tidak pernah menyebutkan bahwa pemerintah Jokowi itu anti kritik. Enggak, dia berbicara bahwa pemerintah itu harus membuka ruang untuk kritik. Jadi yang dimaksud pemerintah itu termasuk pemerintah provinsi, termasuk ke Anies. Praktik-praktik itu dirasakan Anies ketika menjadi gubernur, katanya. Jadi kita melihat pernyataan Anies itu pada konteks utuh. Kemudian nalar kita jangan dicekoki oleh konspirasi terus, deh. Sekarang gini, pernyataan Anies itu selalu ditarik bahwa itu pernyataan untuk menyerang Pak Jokowi. Padahal kan enggak, lanjut dia. Demikian, semoga bermanfaat, yang lupa komen, like dan share ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.